karena diselimuti dengan kerak-kerak kemaksiatan. Saudaraku, mari di majelis ini benar-benar kita manfaatkan untuk mengingat kematian. Panas wahai saudaraku, di sini panas wahai saudaraku. Jamil minta doanya wahai saudaraku ya. Bikin suasana zikir biar malaikat-malaikat turun di sini. Bikin suasana zikir, malaikat-malaikat nanti biar turun di sini. Biar berkah tempat ini, majelis ini wahai saudaraku. Wahai saudaraku, satu desak nafas adalah satu langkah menuju kubur kita. Semakin hari sesungguhnya semakin dekat dengan kematian kita. Saudaraku, kematian bukan milik orang lain, tetapi juga milik kita. Kita pasti akan meninggalkan semua yang kita cari selama ini. Ingatlah bahwa ajal tidak pernah kita duga. Mati-matian kita mencari jabatan, mati-matian kita mengumpulkan harta benda, mati-matian kita mencari pangkat, derajat, kedudukan. Tidak akan dapat menahan kita walau sesaat dari kematian. Astagfirullahaladzim. Wahai saudara-saudaraku, kita pasti akan mati dan kita pasti akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Tidak ada sedikit pun yang kita lakukan kecuali pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Saudaraku, Allah melihat persis apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Segala kemaksiatan kita, kezaliman kita, kemunafikan kita, tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Saudaraku, Allah tahu lintasan hati kita. Allah tahu apapun yang kita pikirkan. Allah tahu di balik perilaku kita, di hadapan anak, di hadapan istri, di hadapan saudara. Mungkin bisa kita sembunyikan kemaksiatan kita, namun di hadapan Allah tidak dapat kita sembunyikan wahai saudaraku. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Cobalah buka lembaran silam kita. Jujur, kalaupun toh kita tidak jujur, Allah tetap tahu apapun yang pernah kita lakukan. Ternyata semua akan dimintai pertanggungjawaban. Wahai saudaraku, andai ajal menjemput kita, siapkah kita? Andai malaikat maut menjemput kita malam nanti, siapkah kita? Siapkah kita melihat anak-anak kita menjadi yatim? Siapkah kita melihat istri kita menjadi janda? Wahai saudara-saudaraku, keterangan menyebutkan bahwa rasa mati itu bagaikan batang yang ada durinya, ibarat beberapa batang salak yang disatukan lantas udkhilat fi jawfi Adam, dimasukkan ke dalam perut manusia. Bayangkan wahai saudaraku, duri tersebut masuk ke dalam mulut, nyantol di tenggorokan, nyantol di paru-paru, nyantol di dalam semua usus, nyantol di dalam semua isi perut ini. Lantas kemudian ditarik, batang yang berduri tersebut. Yang mampu menariknya adalah malaikat Israel. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ternyata saat sakaratul maut adalah saat yang paling pahit wahai saudaraku. Kita sering melihat hewan korban wahai saudaraku. Sesungguhnya saat korban, sesungguhnya Allah memperlihatkan kepada kita betapa repotnya saat ajal memisah tubuh ini. Mata terbeliak, lidah menjulur, badan menggelebar-menggelebar. Sesungguhnya kita pun akan begitu, kecuali bagi orang-orang yang beriman, yang benar-benar merindukan Allah,
benar-benar rindu berjumpa dengan Allah. Saudaraku, andai kata kita sudah mati, tidak ada yang dapat menolong kita. Harta yang mati-matian kita kumpulkan tidak bisa kita bawa, karena bukan milik kita, milik Allah. Harta benda adalah titipan Allah. Kita hanya dititipi oleh Allah. Namun mengapa seringkali kita merasa rakus, merasa memiliki harta benda yang Allah amanahkan? Astaghfirullahaladzim. Andai kata tubuh kita sudah kaku, jantung tak lagi berdetak, darah tak lagi berjalan, napas kita terhenti, wajah sudah membeku, kain kafan sudah mulai membungkus. Bersyukurlah kalau kita masih ada yang mau mengurus. Bayangkan wahai saudara-saudaraku, jika tubuh kita sudah terbujur kaku. Bersyukurlah kalau nanti ada yang mau menyolatkan kita, suami, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, sahabat kita. Mungkin hanya menangis di sekitar kita. Kita akan diusung ke kamar kita yang baru, yaitu liang lahat. Kita akan dimasukkan di dalamnya. Saudaraku, beruntunglah kalau tubuh kita bisa dihadapkan ke arah kiblat. Keterangan menyebutkan beberapa mayat tersebut tidak pernah bisa dihadapkan ke arah kiblat. Ada yang selalu berbalik lagi, atau ada yang tiba-tiba melenting seakan-akan kubur tidak mau menerimanya. Astaghfirullahaladzim. Ini adalah benar. Mungkin yang lahat tahu makhluk durjana yang akan menghuninya. Padahal tali pengikat kita akan dibuka, papan-papan akan ditutupkan di sekitar kita. Pelan-pelan orang yang kita cintai akan menaburkan tanah, sehingga semakin gelap, semakin sendiri, tanah semakin penuh, semakin jauh kita dengan mereka. Mungkin anak-anak kita lah yang akan menaburkan tanah. Saat itulah pertemuan yang terakhir dengan mereka. Tinggallah kita sendiri di liang lahat. Mereka semua akan pulang. Belatung, cacing sudah mulai menggerogoti tubuh kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tapi yang jadi masalah, ketika datang malaikat kubur, dan pasti datang, mungkin pertanyaannya, wahai makhluk malam, berpuluh-puluh tahun engkau hidup di dunia, betapa banyak engkau hianati Tuhanmu yang menjamumu setiap saat, dan betapa banyak nikmat Allah dan kau balas dengan pengkhianatan. Mungkin saat itulah dinding kubur itu meletup, menggelegar, menghimpit orang-orang yang durhaka. Astaghfirullahaladzim. Saudaraku, sebetulnya sholat kita akan membela, tapi sholat kita lemah, sehingga kita tidak dapat meraih kekhusyukan dalam sholat. Bagaimana mungkin kita akan dapat khusyuk kalau kita masih hubud dunia alias cinta kepada dunia? Walaupun di mulut kita membaca bacaan-bacaan dalam sholat, tubuh ini bergerak takbir, sujud, salam, tapi saking cintanya kita kepada dunia, pikiran, perbuatan, sampai-sampai kata Nabi, yamsakum ru'atalak, kita lupa sudah berapa rakaat kita sholat. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Saudaraku, mungkin sedekah kita akan membela, tapi sedekah kita lemah karena terlalu cintanya kita kepada dunia, sehingga kita merasa memiliki harta benda yang Allah amanahkan, merasa memiliki adalah awal menuju kikir, bakhil. Wahai saudaraku, ingatlah, sungguhnya harta benda yang ada pada diri kita adalah milik Allah sebagai fasilitas bagi kita untuk menuju ridhonya. Saudaraku, mungkin puasa kita yang akan membela, namun tak sedikit di antara kita yang melaksanakan puasa tapi tidak memperoleh apa-apa terkecuali hanya memperoleh lapar dan dahaga. Mungkin ini semua akibat diri kita yang kurang memahami hakikat puasa yang sebenarnya. Padahal hakikat puasa adalah pengendalian hawa nafsu. Sementara insya Allah kita akan mampu mengendalikan hawa nafsu seandainya kita mampu menjaga mata kita, telinga kita, lidah kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wahai saudaraku, mungkin haji kita yang akan membela, tapi hajinya haji mardud, haji yang tertolak karena uangnya dari hasil menipu, dari hasil judi, dari hasil rentenir, dari hasil menjual minuman keras yang merusak generasi. Astagfirullahaladzim. Atau mungkin dari hasil sogokan. Astagfirullahaladzim. Atau karena salah niatnya, naik haji biar dihormati, biar dipanggil Pak Haji ataupun Bu Haji. Astagfirullahaladzim. Saudaraku, paling yang kita tunggu adalah doa anak-anak kita, tapi kita tidak pernah mengajarkan mengenal Allah dengan baik. Wahai saudaraku, tahukah bahwa siksa kubur terhenti jikalau anak-anak kita berdoa, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa tersebut bagaikan cahaya yang akan masuk membuat kubur kita menjadi terang benderang. Begitulah wahai saudaraku, kubur orang tua kita akan menjadi terang benderang jikalau kita mau mendoakannya. Malang bagi orang tua yang tidak berhasil mendidik anaknya dengan baik, mereka malah berbuat maksiat.